perekonomian, dan di sini Indonesia tentunya harus. Oke, Bapak bisa perkenalkan diri mulai dari nama, umur, pendidikannya, dan pekerjaan. Nama saya Dianta Sumantri. Selamat siang, nama saya Ibu Titin. Nama saya Parda. Usia 44 tahun. Saya umurnya 31 tahun. Umur saya 43 tahun. Pendidikan terakhir PhD in Medical Education di University of Melbourne. Saya sekolah sampai SMA. Pendidikan terakhir SMA. Pekerjaan saat ini adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pekerjaan wira swasta. Terus sekarang pekerjaan saya adalah ART. Bagian pertama tentang konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran. Oke. Pertanyaan pertama nih ya Pak, saat melihat berita tentang konflik di Timur Tengah itu, apa yang bikin Bapak tuh takut atau sedih? Yang paling bikin sedih itu banyak masyarakat sipil, lalu juga anak-anak, ibu hamil, dan tenaga medis yang menjadi terkena imbas dari isu ini. Lebih ke dampaknya aja sih Pak. Lebih ke arah khawatir ya, bukan sedih atau takut. Lebih ke khawatir dan concern adalah dampak jangka panjangnya untuk bukan hanya ketiga negara yang terlibat dalam konflik, tapi untuk banyak negara di dunia. Yang saya khawatirkan itu harga minyak dunia akan naik. Dan bila harga minyak dunia naik, maka harga bahan-bahan pokok di Indonesia juga akan berdampak. Dengan otomatis masyarakat akan daya belinya akan menurun juga. Yang pastinya kita sebagai manusia tentunya kita sangat mencintai nyawa dan juga kesehatan, karena itu penting untuk setiap insan di dunia. Walaupun konfliknya jauh, tapi pasti tetap berdampak, baik itu dari sisi kesehatan, dari sisi perdamaian, perekonomian, dan di sini Indonesia tentunya harus memberikan dukungan untuk adanya perdamaian. Saya pribadi tidak pernah berpikir bahwa itu jauh sehingga tidak akan ngaruh gitu ya, karena rasanya apalagi melibatkan negara-negara besar dan kemudian juga secara posisi Iran juga memegang peran penting dalam hal distribusi minyak dan banyak komoditas lainnya, maka pasti akan ada pengaruhnya ke Indonesia sedikit banyak. Pernah sedikit kepikiran. Cuma kalau masalah kayak untuk pendampingan kayaknya belum tahu juga ya Pak. Ya, jadi Indonesia Ibu belum tahu ya untuk belum. bisa mendamaikan mereka ya. Ya. Zaman sekarang mau dia jauh atau dekat, semua negara akan berdampak. Karena semua negara saling membutuhkan. Jadi kalau setiap negara berhubungan, pasti kalau terjadi perang, dampaknya ke setiap negara itu akan ada. Dan Indonesia di sini sangat berdampak, baik secara ekonomi maupun politik. Nah, Bapak tuh pernah nggak dengar istilah Board of Peace milik Donald Trump di Amerika? Apa yang terlintas di pikiran Bapak saat dengar tuh Indonesia tuh jadi wasit di antara negara-negara besar? Belum pernah dengar. Belum pernah ya. Berarti ya. Sebenarnya Indonesia memang punya rekam jejak ya sebagai penengah atau pendamai atau wasit damai di antara beberapa negara yang berperang. Tapi dalam konteks Indonesia menjadi anggota dari Board of Peace, rasanya peran itu menjadi tidak mungkin untuk dikerjakan karena kita tahu sendiri siapa yang membentuk Board of Peace dan untuk apa dibentuk Board of Peace tersebut, sehingga pada saat Indonesia menyatakan diri sebagai anggota, tentunya peran itu malah kalau menurut saya menjadi sulit untuk dilaksanakan oleh Indonesia. Ya, saya pernah mendengar bahwa Indonesia masuk jadi anggota wasit dunia lah, seperti Board itu. of Peace. Iya, Board of Peace. Tapi karena Indonesia itu untuk mendamaikan Israel dengan perang Iran ini agak sulit. Karena Indonesia dengan Israel itu tidak ada hubungan bilateral. Jadi politik internasional
Indonesia juga kurang mumpuni di dalam internasional. Jadi saya kira Indonesia agak kesulitan untuk mendamaikan perang ini. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, Iran atau konflik Timur Tengah yang memanas, seberapa besar Ibu percaya kalau diplomasi Indonesia melalui BOP ataupun PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, benar-benar bisa mencegah terjadinya perang yang lebih besar? Belum tahu juga itu karena kan PBB yang kayak apa ya, yang selalu intinya belum tahu lah gitu. Ya. Saya kira Indonesia tidak bisa mencegah untuk tidak terjadi perang, karena seperti yang saya bilang tadi, hubungan Indonesia dengan Israel yang sedang berperang dengan Iran itu tidak bisa mendamaikan. Rasanya setiap negara sih kalau menurut saya perlu mengambil peran kecil maupun besar dalam upaya diplomasi untuk bisa mencegah perang meluas dan berkepanjangan. Tetapi tadi itu karena Indonesia sendiri sebagai anggota Board of Peace, dan kita tahu Board of Peace itu dibentuknya oleh Amerika Serikat, maka dalam hal ini tentunya sudah sulit untuk bersikap netral ya. Karena kalau kita mau diplomasi menjadi penengah atau pendamai kan kita harus ngambil posisi netral dulu, baru kita bisa menjadi pendamai. Untuk pertanyaan berikutnya, pernahkah Ibu merasa bangga jadi orang Indonesia saat melihat negara kita dihormati di organisasi internasional seperti G20 ataupun PBB? Ataukah Ibu justru merasa kita masih punya banyak PR dalam tanda kutip di dalam negara sendiri yang harus diselesaikan sebelum kita memainkan peran kita di dunia internasional? Kalau dengar Indonesia jadi penengah damai, jujur saya bangga banget karena memang Indonesia sendiri dikenal cukup netral dan menjunjung kemanusiaan. Tapi memang kita masih memiliki PR untuk sama-sama kita benahi bersama. Contohnya mengenai isu pendidikan yang perlu dikurasi, kira-kira urgensi yang lebih penting yang bisa dilakukan pemerintah itu yang mana? Contohnya pendidikan. Saya pikir peran Indonesia baik di negara sendiri maupun di dunia internasional bisa berjalan paralel. Artinya Indonesia tetap punya banyak PR di dalam negeri, internal negara ini banyak PR dan hal-hal yang harus diperbaiki, ekonomi, sosial budaya, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lain sebagainya. Namun di saat yang sama Indonesia juga tetap harus mengambil peran dalam dunia internasional dengan keikutsertaan dan keaktifannya dalam berbagai organisasi-organisasi baik G20, PBB dan lain sebagainya. Tapi menurut saya tetap penting bahwa Indonesia tetap mengambil posisi netral di dalam organisasi-organisasi tersebut karena sesuai dengan amanah di Undang-Undang Dasar ya 1945 bahwa Indonesia memang menggalakkan perdamaian dunia. Saya sebagai bangsa dan warga Indonesia, saya bangga dengan Indonesia dihormati di belahan dunia atau di acara-acara dunia internasional seperti G20, atau yang terbaru acara PBB di Bali. Indonesia sangat dihormati. Akan tetapi Indonesia itu seolah-olah sudah mencitrakan dirinya itu negara yang sudah sejahtera, dan ternyata banyak masih permasalahan di dalam negeri yang begitu banyak sekali, dan itu belum bisa diatasi oleh pemerintahan saat ini. Bangga sekali karena negara kita itu dihormati sama negara-negara lain ya. Tapi kalau PR itu memang masih banyak di negara kita sih yang harus dibenerin, didandani. Contohnya apa itu, Bu? Contohnya itu seperti Korupsi gitu-gitu iya, ya. benar, korupsi ya. Ya. Dan kalau Bapak punya kekuatan buat ngomong di depan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, pesan apa yang Bapak pengen bicarakan tentang perdamaian dunia? Pesannya mungkin semoga semua negara bisa lebih aware dan mengutamakan kemanusiaan dibanding kepentingan perang. Karena dampaknya pasti akan selalu kembali ke masyarakat kecil, seperti halnya itu akan berdampak kepada kebutuhan pangan maupun dari sektor ekonomi. Perdamaian tentu harusnya diusahakan oleh semua. Mungkin kalau kita
menyadari bahwa individu manusia makhluk sosial, maka sebuah negara juga harusnya menyadari bahwa kita tidak bisa berdiri dan hidup tanpa adanya negara lain, karena kita memiliki ya ketergantungan, kita memiliki kebutuhan yang bisa dilengkapi oleh negara lain juga. Pesan ya, kalau pesan sih kayaknya lebih tepatnya itu nggak ada ya, karena kan negara itu kan, karena kalau kami itu kan orang-orang biasa, jadi kalau buat kayak mikirin pesan itu kayaknya belum sampai ke situ deh. Jika saya bisa berbicara di PBB, saya akan menyampaikan untuk negara-negara maju supaya tidak memaksakan ego masing-masing negara maju dan tidak menjajah negara berkembang ataupun negara yang sedang berkembang, tidak menjajah secara ekonomi maupun secara politik. Harusnya itu dibantu biar sama-sama maju dengan terciptanya negara dan kedamaian dunia. Apakah Ibu pernah hampir ketipu sama berita palsu atau hoax di WhatsApp atau sosmed yang ternyata buatan AI? Dan bagaimana rasanya pas Ibu mengetahui hal tersebut adalah bohong atau hoax? Pernah. Oke. Dan gimana rasanya Ibu pas tahu itu bohong? Ya ada senangnya sih, karena kan nggak benar ya ternyata gitu loh. Jadi beritanya itu sangat negatif ya, Iya, kayaknya ya. Pernah? Ya, dan sekarang itu canggih, dan saya merasa itu setelah tahu itu beritanya hoax, saya merasa itu oh iya sekarang udah canggih AI ini ya, jadi bisa seolah-olah itu berita benar padahal tidak gitu. Dan saya akan jadi lebih waspada dan akan mencek and recheck lah berita yang akan ada terus gitu kebenarannya begitu. Saya lupa inget, tapi rasanya memang pernah hampir ya, mungkin hampir belum sampai tertipu, tapi hampir tertipu melihat ini kayaknya benar padahal ternyata hoax ya, salah. Rasanya pas tahu itu bohong sebenarnya mungkin lebih ke arah kecewa sama diri sendiri ya, kenapa kok nggak bisa membedakan gitu, kenapa nggak bisa bersikap lebih kritis terhadap informasi yang disampaikan. Tapi lama-kelamaan karena sekarang semakin banyak informasi-informasi, hal-hal yang di-share di media sosial, gambar, grafis, dan sebagainya yang AI made, jadinya sekarang sudah mulai lebih bisa membedakan karena yang hasil AI pun sudah mulai kelihatan polanya. Pernah sih lihat berita dan ternyata itu hoax. Alhasil jadinya ketika aku menemukan informasi baru, aku jadi trust issue, jadi gak mudah percaya deh. Dan tuh Bapak pernah nggak ngerasa takut karena saking banyaknya nih hoax ini, bangsa kita yang tadinya damai aja tuh jadi pecah karena hoax? Iya takut, karena kan itu juga berdampak sama anak-anak zaman sekarang ya, yang lebih tepatnya tuh kadang sudah kayak main sosmed gitu. Iya, karena masyarakat bisa gampang terpecah dan saling curiga. Ya, merasa khawatir aja, khawatir dengan banyaknya berita-berita yang dibuat lewat AI seolah-olah itu berita benar padahal berita hoax gitu. Saya khawatir aja. Ya, ada beberapa yang gampang teradu domba dengan mempercayai berita-berita yang berlewatan di medsos padahal belum tentu benar adanya gitu. Jadi itu supaya tidak gampang terpercaya dengan berita yang AI atau hoax itu, ya pemerintah perlu mengedukasi masyarakat supaya tidak menggampang-gampangkan atau mempercayai berita-berita yang lewat begitu saja. Hoax, misinformasi, disinformasi itu memang sengaja dimunculkan untuk memecah belah. Setahu saya bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara, misalnya untuk kepentingan politik, untuk memenangkan pihak tertentu pada saat pemilihan umum, itu memang digencarkan misinformasi yang sering beredar, sehingga ya ujungnya adalah menguntungkan pihak tertentu, memecah belah. Jadi memang itu bukan kekhawatiran, tapi memang sudah kenyataan bahwa memang itu sudah terjadi. Sekarang penguasa-penguasa yang tentu tidak benar itu memang memanfaatkan sosial media dan informasi yang beredar di dalamnya untuk
menggiring ke sebuah pembentukan opini dan membuat ya tadi pecah belah dan mungkin juga untuk membodohi masyarakat. Pertanyaan ketiga, pernahkah ibu merasa khawatir kalau gaya hidup atau nilai-nilai luar yang kita tonton di sosmed setiap hari perlahan-lahan mengikis jati diri kita sebagai orang Indonesia yang seharusnya berlandaskan Pancasila? Ada kekhawatiran sedikit gitu ya kalau anak-anak muda itu akan meniru gaya-gaya kebaratan yang akan bisa mengikis tradisi Nusantara Indonesia itu. Sangat khawatir. Khawatir iya pastinya, artinya ya dengan globalisasi, dengan era sekarang informasi yang sangat cepat menyebar, sangat luas, apalagi tanpa kalau kita tidak menyaring, tidak memiliki kapasitas untuk berpikir kritis dan menyaring informasi. Jadi tentunya kekhawatiran itu semakin nyata sekarang karena arus informasi yang sangat deras di era globalisasi ini. Kadang ada kekhawatiran juga, makanya tetap penting punya nilai dan budaya Indonesia supaya kita tidak mudah terpapar oleh informasi negatif. Pertanyaan keempat, kalau hoax AI terus dibiarkan mengadu domba kita setiap hari, menurut menurut Ibu, apakah di masa depan kita masih bisa melihat Indonesia yang bersatu? Ataukah kita justru akan sibuk bertengkar hanya karena sebuah video yang bohong? Saya kira Indonesia akan tetap bersatu, akan tetap seperti sekarang bersatu, karena anak muda sekarang juga udah makin pintar dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan, dan di sekolah-sekolah juga udah diedukasi, dipelajari tentang AI, dan saya kira ke depan Indonesia akan lebih bagus dan maju dan tidak akan gampang diadu domba lewat berita-berita hoax. Makanya di sekolah, di pendidikan yang paling dasar, kita harus mengajarkan literasi ya. Literasi terhadap AI, literasi terhadap informasi. Dari sekolah, dari sejak pendidikan diajarkan untuk memilah informasi, untuk selalu mengkritisi dan bertanya informasi ini hendaknya benar atau salah, bisakah kita cross check ke sumber dan seterusnya. Kalau hoax terus dibiarkan bisa berbahaya untuk persatuan. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus lebih berbijaksana dalam menggunakan media sosial. Akan hancur sih kalau kedepannya fitur-fitur itu masih digunakan ya. Jadi emang sangat hancur. Ya. Apa hal paling berharga dari Bhinneka Tunggal Ika yang nggak boleh hilang karena gempuran teknologi sekarang? Nah, Indonesia ini kan beragam-ragam suku ya, dan kita dari pulau-pulaunya banyak gitu. Dan Indonesia itu punya ciri khas yang satu itu gotong royong, tolong menolong, dan tenggang rasa. Dan itu akan melekat selalu di hati anak-anak Indonesia. Yang paling penting dari Bhinneka Tunggal Ika adalah saling menghargai perbedaan dan tetap merasa satu bangsa. Lebih ke persatuannya sih sebenarnya. Kalau persatuan kan otomatis kan semuanya bersatu gitu loh. Kalau bercerainya nanti kan malah jadi runtuh sih sebenarnya. Mungkin masalah ideologi dan agama ya. Artinya Indonesia itu sebenarnya sangat hebat karena kita mengakui banyak agama. Agama itu kemudian dipraktekkan oleh masing-masing kelompok dan kita bisa betul-betul saling menghargai dari sejak dulu ya. Yang saya banggakan dari Indonesia adalah kita bisa mengambil tengah-tengah gitu ya. Kita bukan negara agama tapi juga bukan negara sekuler. Pernahkah Ibu merasa kalau Indonesia itu lagi di titik terendah dalam konteks persatuan? Apa yang menurut Ibu yakini itu bisa membuat kita bangkit lagi? Indonesia pernah saya merasakan khawatir. Itu terakhir tuh di waktu pemilihan Presiden Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo. Itu memang sangat tensinya tinggi sekali. Karena beda pilihan aja itu seolah-olah bentrok gitu. Ada ketidaksukaan gitu. Padahal itu hanya beda pemilihan secara politik gitu. Tapi endingnya saya kira Pak Presiden terpilih waktu itu Pak Jokowi, dia merangkul
temannya Capres Pak Prabowo untuk menjadi masuk ke kabinetnya, dan masyarakat Indonesia jadi makin dewasa menyikapinya dan bersatu kembali. Pernah banget. Kesatuan sih sebenarnya. Kalau bangkit itu kan semuanya bisa bangkit tergantung masing-masing orangnya sih. Saat ini rasanya tidak ada maksud saya saat ini rasanya masalah kita bukan masalah persatuan saja ya, lebih mungkin masalah kondisi perekonomian yang dirasakan oleh semua orang, dan mungkin juga masalah kepercayaan terhadap pemerintah yang mungkin sudah sedang diuji gitu sekarang. Tapi memang ada masanya, kalau mungkin ingat kejadian di pemilihan masa gubernur Ahok tahun berapa tuh saya lupa, sebelum COVID. Nah situ kan sangat tuh terasa polarisasi antara dua kelompok agama. Kita jadi digalakan untuk pakai baju daerah saat upacara, misalnya hal-hal seperti itu yang membuat ya ingin menyatukan kembali gitu, karena memang pada saat pemilu tersebut kita kayak dipecah belah gitu dari segi agama, karena kita ya istilahnya karena Ahok itu minoritas, double minoritas. Pernah merasa Indonesia sih sedang tidak baik-baik saja, tapi saya percaya dengan solidaritas bersama kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama. Kalau Bapak bisa memberikan satu pesan untuk generasi muda zaman sekarang ini supaya tetap jadi penjaga damai di dunia yang makin kacau ini, itu apa ya Pak? Untuk generasi muda, tetap bijaksana dalam menggunakan media sosial dan pastinya terus memberikan impact positif dalam berkegiatan. Saya pikir untuk bisa mengupayakan perdamaian tentu harus mulai dari mungkin lingkup yang paling kecil ya. Artinya kita mengupayakan perdamaian di lingkup kita yang paling kecil dulu, di sekolah, di komunitas kita sehari-hari, di organisasi kita sehari-hari. Disitulah sebenarnya kita memupuk ya perdamaian itu. Jadi mungkin sebagai generasi muda juga nggak berpikirnya harus langsung ke skala besar gitu ya, mendamaikan dunia dan negara-negara, tapi mengambil peran masing-masing dalam menjaga perdamaian di lingkupnya masing-masing ya, walaupun mungkin kecil, tapi start dari situ. Dan tentunya value-value kenegaraan, value-value kemanusiaan itu terus yang harus kita ingat gitu. Bahwa kita, ya saya pikir Pancasila itu, 5 Pancasila itu menjadi pegangan kita. Pesannya sih cuma yang terpenting itu harus selalu tetap belajar dan selalu memperbaiki diri sebenarnya. Udah itu aja. Apa ya Pak? Nah, di dunia sekarang yang lebih maju dan lebih kompleks ini, untuk anak-anak muda saya sarankan kalau bisa tuh janganlah mementingkan egomu atau kelompokmu, tapi pakailah hati nuranimu dan juga tenggang rasa untuk kedamaian dan juga kebersamaan untuk sesama anak bangsa gitu. Karena kamu jangan lupa bahwa kamu itu adalah anak Indonesia, dan jangan lupakan jati dirimu bahwa kamu itu adalah anak-anak Ibu Pertiwi. Makasih banyak ya Pak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih untuk pesannya Ibu ya. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Pada kesempatan kali ini, terima kasih. Terima kasih.